got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Pengertian term. Term berarti kata atau kesatuan kata-kata yang dapat dipergunakan sebagai subjek atau predikat dalam sebuah proposisi logika. Kata adalah bunyi atau kesatuan bunyi yang mengandung arti tertentu. Kata yang tidak mungkin digunakan dalam logika bukanlah merupakan sebuah term. Jadi, tidak semua kata dapat dianggap sebagai term meskipun setiap term itu sendiri dari kata-kata. Term menurut luasannya ada 3. 1. Term singular. Term yang menunjukkan satu individu atau golongan. Contoh, selamat orang itu, kebebasan orang itu, yang terpandai orang itu. 2. Term partikular. Hanya sebagian saja dari seluruh luasnya, menunjukkan lebih dari satu, misalnya beberapa mahasiswa, kebanyakan orang, 4 orang muda, dan sebagainya. 3. Term universal. Seluruh lingkungannya dan bawahan masing-masing tanpa ada yang dikecualikan, misalnya semua orang, setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Jenis term menurut asas perlawanan gagasan dasar ada 3. Term kolektif, term yang menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit, misalnya keluarga, angkatan, bersenjata, himpunan mahasiswa, jurusan. Term kolektif dapat bersifat singular, misalnya TNI, partikular, misalnya beberapa anggota TNI, serta universal, misalnya tentara. Term kontradiktoris. Term yang satu yang mempertegaskan makna term yang lain. Contohnya, hidup, mati, benar. Term kontraris. Term yang menunjukkan sudut-sudut yang ekstrim di antara objek-objek yang tersusun dalam satu kelas tertentu. Misalnya, panas, dingin, hitam, putih. Term relatif. Term di mana satu tidak mungkin dimengerti tanpa ada yang lain sebagai lawannya. Konotasi term yang satu mengandaikan konotasi term yang lain sebagai lawannya. Contoh, ibu anak, suami istri, guru murid. Jenis term menurut ketetapan maknanya ada 3. Term univok. Term yang menjelaskan satu objek tertentu atau dalam arti yang persis sama. Contohnya rokok, rumah. Term equivok, yaitu term yang mempunyai bunyi yang persis sama tetapi arti yang terkandung di dalamnya masing-masing term berbeda satu sama lain. Contohnya halaman tanah kosong sekitar rumah atau halaman lembar-lembar sebuah buku. Term analog yaitu term yang data menerangkan dua hal atau lebih dalam arti yang berbeda satu sama lain. Namun kadang-kadang ada kesamaannya juga. Contoh, kaki bagian dari tubuh, arti sebenarnya kaki bagian benda yang berfungsi seperti kaki. Arti analog. Jenis term menurut kodrat referen. Term konkret yaitu term yang memiliki objek yang mudah diamati, contohnya kacamata, ballpoint. Term abstrak, term yang memiliki objek yang baru yang dapat dimengerti setelah melalui proses abstraksi, contohnya keadilan, kebenaran. Term nihil, objek yang tidak memiliki objek referen sama sekali sebab objek-objek term ini bersifat imajinatif, fiktif, contohnya seperti surga, negara. Jenis suposisi term menurut kodrat referen. Suposisi material. Term dengan makna sebagai term itu diucapkan atau ditulis. Suposisi ini semata-mata hanya menerangkan sebuah term sebagian term apa adanya, terlepas dari makna term yang dikandung di dalamnya. Contohnya, cinta adalah kata yang tersusun dari kata. Suposisi formal. Suposisi formal ialah penggunaan term sesuai dengan apa yang dimaksudkan atau ditandainya. Jadi, term menunjukkan pada bentuk atau forma objek yang dimaksud. Contoh, ballpoint adalah alat tulis yang ujung runcingnya terbuat dari bola besi. Suposisi logis. Suposisi logis ialah penggunaan term dalam sebuah konsep dengan maksud untuk menuntun pikiran kepada konsep yang bersifat abstrak
dan melulu rasional. Kemanusiaan adalah konsep universal. Hukum adalah sarana penataan hidup sosial. Contoh, manusia adalah makhluk moral. Suposisi real ialah penggunaan term untuk menyebutkan hal-hal yang di dalam realitasnya benar-benar ada. Contoh, manusia adalah makhluk mortal. Suposisi semestinya. Suposisi ini dimaksudkan untuk menyebut hal-hal yang sesuai dengan tempat yang benar atau selayaknya. Contoh, manusia mempunyai mulut, anjing mempunyai moncong. Suposisi metamorfosis. Suposisi metamorfosis adalah penggunaan term dalam konotasi analogis. Contoh, warna bajunya mencolok mata. Ombak di pantai bergulung dan berkejaran. Audio Jungle.